Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam dengan materi hijab wanita dan pernikahan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai hijab wanita. Yang pertama yaitu pengertian hijab. Hijab memiliki banyak arti dari sudut pandang yang berbeda. Hijab artinya penutup, tabir, tirai, pelayar, sekat, penghalang, dan dinding pembatas. Secara etimologi, hijab dianggap sebagai bahan yang mengacu pada kain panjang yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan beberapa bahkan ada yang menutupi hingga wajah. Perintah untuk berhijab tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam tafsiran Al-Bayan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka menutup badan mereka dengan jilbab, kain yang lebar yang diikat di kepala dan tepi-tepinya diturunkan atas dada atau kain yang menyeliputkan badan. Yang demikian itu lebih mudah orang mengenali mereka, mana yang merdeka, mana yang budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahat, dan Allah Maha Pengampun dan senantiasa mencurahkan rahmat-Nya. Pendapat ulama mengenai hijab. Mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan jilbab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi persoalan adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bervariatif. Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana dikutip As-Sabuni, berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja. Sedangkan Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa seorang wanita harus mengulurkan jilbabnya sampai dari atas dahi kemudian mengkaitkan ke hidung. Wanita boleh menampakkan kedua matanya namun harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya. Maka menurut ahkam Al-Quran menambahkan argumentasi logis bahwa pengecualian wajah dan telapak tangan dalam hal ini adalah pendapat yang layak untuk dipegang. Sebab dalam ibadah, seperti halnya sholat maupun ihram, seorang perempuan diharuskan untuk menampakkan wajah dan kedua telapaknya. Andai keduanya termasuk aurat, maka seharusnya dalam ibadah sholat, perempuan pun diharuskan menutup keduanya. Sebab hukum menutup aurat adalah sholat adalah wajib. Selanjutnya syarat jilbab. Yang pertama, menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan yaitu muka dan telapak tangan. Yang kedua, tidak ada hiasan pada pakaian itu sendiri. Yang ketiga, kain yang tebal dan tidak menembus pandang. Yang keempat, lapang dan tidak sempit. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang ketujuh, tidak ketat sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang tertutup. Yang kedelapan, tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang. Dan yang terakhir, dipakai bukan untuk memaksud memamerkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pernikahan. Yang pertama yaitu pengertian nikah. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan.
Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia (UU PRI Nomor 1 Tahun 1974), definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Dalil mengenai pernikahan terdapat dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 3 dan Ar-Rum ayat 21, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'diluna fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bagaimana kamu menikahinya? Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau hamba sahaja perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Selanjutnya surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Tafsiran surah An-Nisa ayat 3 menurut tafsir Madinah Al-Munawwarah, dan jika kalian takut berbuat zalim terhadap anak-anak yatim perempuan yang kalian asuh, maka janganlah kalian menikahi mereka, dan menikahlah dengan wanita selain mereka yang telah dihalalkan bagimu, baik itu 2, 3, atau 4 wanita. Namun jika kalian takut tidak dapat berbuat adil dengan istri-istri kalian, maka nikahlah dengan seorang wanita saja, atau nikahilah budak wanita yang kalian miliki. Hukum ini lebih mudah untuk tidak berbuat zalim. Poligami dalam pernikahan ini secara umum bermanfaat bagi anak-anak yatim dalam hal pengasuhan mereka, sebab semakin banyak orang yang akan memberi mereka perhatian. Demikianlah hukum agung yang lebih memperhatikan hak-hak anak yatim dan hak-hak para istri, yakni mengenai hukum nikah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, maupun akhlak. Yang pertama yaitu wajib. Wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah. Dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan tidak boleh melakukan pernikahan,
tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan dirinya untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mubah. Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekadar untuk memenuhi hajat atau bersenang-senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi dirinya dari yang haram. Yang keempat yaitu haram. Haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir, makruh. Makruh yaitu bagi orang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Yang selanjutnya yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama yaitu sebab keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, bibi baik dari bapak atau ibu, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Yang kedua sebab pernikahan. Yang pertama ibu dari istri mertua, yang kedua anak tiri bila ibunya sudah dicampuri, yang ketiga istri bapak atau ibu tiri, dan yang terakhir istri anak atau menantu. Yang ketiga sebab persusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Dan yang terakhir sebab dikumpul atau dimadu. Yang pertama saudara perempuan dari istri, yang kedua bibi perempuan dari istri, dan terakhir keponakan perempuan dari istri. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun menikah ada 5 seperti yang berikut ini. Yang pertama yaitu calon suami. Calon suami dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bukan mahram si wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki, dan yang terakhir, muayyam atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifat yang khusus. Yang kedua yaitu calon istri. Calon istri dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukan mahram si laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Dan yang ketiga adalah wali. Wali adalah bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Firman Allah, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2. Syarat saksi adalah yang pertama, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dan yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Dan yang terakhir yaitu ijab kabul atau sighat. Ijab kabul adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya adalah yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan berbahasa asing. Yang keempat, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Dan yang terakhir, qabul harus dengan ucapan qabiltu nikah atau tazwijah, dan tidak boleh dahulukan dengan ijab. Dan yang terakhir, ijab kabul atau sighat. Ijab kabul adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syaratnya adalah yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan berbahasa asing. Yang keempat, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan niat itu sesuatu yang abstrak. Dan yang terakhir, qabul harus dengan ucapan qabiltu nikah atau tazwijah, dan boleh didahulukan dari ijab.
Dan yang terakhir, pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan, dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi. Maka tata cara pelaksana pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatat pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.